Sebenarnya banyak juga dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang asal share dari grup WA tetangga ya sebenarnya ya gitu. Oke. Halo, kembali lagi di Ngepot Part 2. Masih bersama aku Lulu Pranidar. Kemarin kita di part 1 udah bahas nih soal persepsi publik di media sosial dan pasal yang sering bikin orang panik. Sekarang kita masuk ke sisi isi pasal KUHP yang baru disahkan nih oleh DPR di 18 November lalu. Jadi fokus kita kali ini di part 2 ini bagaimana pengawasan hakim pendahuluan dihilangkan dan bagaimana publik bisa mengawasi KUHP tanpa hoaks. Nah, jadi kita tetap tenang, santai aja, tapi siap-siap untuk insight yang bikin kita lebih kritis. Nah, ini buat teman-teman yang masih pada bingung, kenapa sih timeline di sosial media kemarin rame banget soal KUHP, atau kenapa kok setiap scroll isinya nyeremin banget, nakutin semua dan horor banget. Kamu di tempat yang tepat karena kita bakal ngebahas soal KUHP ini tetap santai, pakai data dan bukan drama. Oke, kita masih bersama Kang Nova Mujahid dari analis tren media dari Drone Emprit. Hai Kang Nova. Halo Lulu, Apa kabar, kita ketemu lagi nih di part 2 Kang Nova. sehat-sehat Lulu. Wah, luar biasa. Masih kuat gak nih ngebahas soal KUHP? Berat kayaknya ya, kuhap ini ya. Tapi tetap masih semangat ya Kang Iya, ya. kita bahas. Kita jabanin supaya teman-teman biar makin ngeh nih. Ya, betul. Gak salah persepsi, gak ikutin hoax Ya. pastinya ya. Oke, mungkin kita langsung saja karena kemarin kita sudah bahas di part 1 nih Kang Nova, gimana sih sebenarnya itu apa hoax atau fakta dan bagaimana sebenarnya persepsi-persepsi di sosial media. Nah, mungkin langsung aja kali ya kita. Jadi Kang Nova nih, gimana sih Kang Nova melihat pola penyebaran narasi bahwa revisi KUHP menghilangkan mekanisme pengawasan hakim hakim pemeriksa pendahuluan di media sosial? Mm-mm. Eh, kita bicara tentang bagaimana sih mekanismenya ya. Sebenarnya perbincangan tentang kuhap itu seperti kemarin tidak terlalu banyak berbeda Lulu. Lebih banyak ketakutan-ketakutan yang beredar di media sosial tenimbang narasi-narasi yang saya kira lebih berimbang gitu ya. Tentu saja kalau berimbang itu kita lihat data-datanya seperti apa, pasal-pasal lengkapnya seperti apa. Nah, soalan itu kalau kita lihat percakapannya di media sosial, salah satu yang paling dibahas adalah itu. Tapi saya tidak akan kunci di sana karena banyak lagi selain itu adalah tentang hak-hak orang-orang yang dinilai terduga gitu ya. Hak-hak terduga bagaimana sih sebenarnya dan seterusnya. Karena perbincangan jadi luas sekali kemudian tentang KUHP ini. Kalau kita lihat di media sosial, perbincangan-perbincangan itu Lulu, kalau kita lihat di media sosial, pola penyebarannya kebanyakan masih tetap di 2 platform utama. Pertama, media Twitter, lalu yang kedua di TikTok. Tapi kalau kita lihat YouTube juga sudah mulai banyak yang membahas ini. Oke. Mmm, kalau dilihat lagi, kenapa YouTube, TikTok kan angkanya tidak terlalu tinggi ya sebenarnya. Tapi YouTube kemudian banyak juga yang ngomongin tentang ini dan kalau kita lihat demografi YouTube serta bagaimana sih YouTube itu digunakan di media sosial, kebanyakan justru yang agak panjang. YouTube kan ada short juga dulu, tapi ini justru yang agak panjang. Isinya apa? Isinya tuh membahas tentang KUHP dari awal sampai akhir, pasal-pasal yang dipermasalahkan, pasal-pasal ketakutan-ketakutan yang dirasakan oleh publik, lalu antisipasi-antisipasi tentang KUHP yang baru itu. Nah, saya lihat memang di YouTube banyak sih yang lebih berimbang membicarakan tentang ini loh sebenarnya pasalnya yang dipermasalahkan. Pada terma ini memang dia menjadi perbincangan. Tetapi kalau kita lihat satu utuh kerangka
ininya, kerangka logik hukumnya sebenarnya ini tidak bermasalah. Misalnya begitu. Soalan tadi tentang eee, bagaimana penyebarannya lagi. Jadi kalau dilihat di YouTube memang jadi seperti itu. Kalau dilihat di TikTok itu jadinya sama tuh, Lulu, kebalik lagi. Di TikTok lebih banyak teman-teman itu ngebahas tentang ketakutan-ketakutan. Oke. Dan dari mana ketakutan-ketakutan ini kalau kita track tidak berasal dari media online yang kredibel sebenarnya. Hmm. Karena media online kredibel banyak sekali yang memberikan penjelasan-penjelasan yang cukup berimbang lah. Oke. Baik dari teman-teman akademisi, dari ahli hukum acara, dari bahkan dari ini juga ya, dari masyarakat umum juga ada yang ngomongin tentang itu. Bagaimana persepsi mereka tentang KUHP kayak gitu. Eh, jadi dari mana berbagai macam permasalahan negatif ini? Kebanyakan memang kelihatannya kok datangnya dari dari kalau di sesi sebelumnya saya kira saya bicarakan ini dari media-media yang partisan dan tidak bertuan. Hmm. Pada periode ini saya lihat tidak jauh berbeda ternyata, Lulu. Hmm. Jadi dari media partisan dan tidak bertuan ditambah lagi ada katakanlah tokoh-tokoh publik yang membuat saya kira menarik perbincangan menjadi terlalu jauh. Oke. eh Membuat antisi bias ya. membuat antisipasi boleh dilakukan, tetapi kalau dilakukannya terlalu jauh, tafsir-tafsir terhadap apa yang tertulis itu, jadinya justru ketakutan semua yang keluar. Padahal saya kira kalau diletakkan tadi dalam kerangka, banyak yang bilang seperti itu, kerangkanya justru ini tidak membuat KUHP menjadi semenyeramkan itu, kayak gitu Oke. Lulu. Jadi balik lagi, hampir sama dengan sebelumnya, media-media partisan yang menyalakan keraguan dan emosi, lalu media sosial meramaikan itu, mengamplifikasi itu dengan memberikan judgement-judgement yang sepertinya kurang bijak kalau menurut saya. Kurang Oke. bijaknya karena belum selesai perdebatannya. Pasal yang dibaca tidak utuh gitu, atau Oke. tidak terkait dengan yang lain-lainnya. Oke. Sepotong. Oke, berarti kalau kita bicara soal data di sosial media tadi, kemarin kita sudah bahas ya di part 1. Twitter itu dengan 25 juta Mm-mm. penggunanya membahas soal ini, dan TikTok di berapa kemarin, 70 juta ya kurang Ya, lebih. 70-an interaksi. 70 juta interaksi, dan bahkan ternyata YouTube juga menyumbang lumayan banyak ya. Iya, menyumbang lumayan banyak, terutama setelah ketika mereka ingin melihat lebih dalam sebenarnya gimana sih permasalahan ini. Dan Oke. YouTube banyak kok yang memberikan analisis. Saya kira memberikan gambaran yang lebih utuh daripada di TikTok yang lebih emosional seperti itu. Oke. Tapi nih menurut Kang Nova sendiri nih, dari data Drone Emprit sendiri, seberapa kuat sih peran opinion leader atau akun aktivis dalam membentuk persepsi bahwa revisi KUHP pasti melemahkan perlindungan warga negara di hadapan aparat? Di media sosial, top influencer, opinion leader itu memang menjadi pendorong utama narasi-narasi terkait KUHP, baik yang positif maupun yang negatif. Terutama memang yang negatif lebih banyak. Seberapa besar peran mereka? Saya kira besar sekali karena narasi-narasi yang dibawa itu kan disampaikan dengan argumentasi-argumentasi yang cukup kuat ya. Terlepas dari apakah argumentasinya itu berterima atau berdasar atau tidak, tapi argumentasi itu meyakinkan sekali. Sehingga ketika publik melihat argumentasi itu, mengikuti alur berpikirnya, maka baik yang pro terhadap KUHP maupun yang mengkritik dengan cukup berimbang, maupun yang kontra terhadap KUHP sepenuhnya, itu mereka betul-betul bisa mengikuti jalan pikirnya. Tetapi lagi itu kalau kita ngambil contoh-contoh aktor-aktor yang argumentatif gitu ya, yang rasional. Tapi kalau kita lihat tokoh-tokohnya, saya ambil contoh saja, saya lihat contekan dulu. Kalau kita lihat tokoh-tokoh yang paling banyak berbicara, justru yang tidak banyak berargumentasi seperti itu. Justru lebih banyak yang berargumentasi, argumentasinya argumentasi emosional. Oke. Misal, Justru backgroundnya sebenarnya bukan, tidak sering membahas soal ini gitu. tidak Tiba-tiba tidak banyak.
Tiba-tiba Eee, join aja mhm gitu mhm. bahas. Eee, Hmm, KUHP ini banyak dibahas oleh makro dan mikro influencer oke. di media sosial. Mm-mm. Dan kita lihat memang bukan orang-orang yang setiap hari berbicara tentang KUHP, Mm. berbicara tentang undang-undang, berbicara tentang penegakan hukum. Tetapi kadang-kadang ya influencer, apa ya, influencer lifestyle gitu, Oke. ada yang seperti itu. Kemudian Eee tap to trend gitu sekarang Iya lagi betul, ini dibahas loh aja yang gitu. dibahas, ini Oke. loh yang ditakutkan, Hmm. dan itu saya kira itu menjadi semakin perbincangan tentang KUHP itu menjadi semakin menakutkan ya. Oke. Misalkan ada akun, yang bertahan ini ya, karena beberapa akun hilang, Mhm. nama-namanya. Ada Docihep, lalu ada Haldar itu dia dia cukup kritis, tetapi juga saya nggak tahu apakah dia cukup, Menggali kompeten, cukup dalam. menggali lebih dalam gitu ya tentang dan Mhm. seterusnya dan seterusnya. Jadi banyak sekali yang, kita lihat, influencer-influencer itu yang memang kalau saya nilai, lebih banyak masuk ke wilayah sensasinya Oke. dibandingkan ke esensinya, Mhm, mhm, mhm. kayak gitu Lulu. I see. Ya sebenarnya itu balik lagi menjadi PR kita untuk para netizen kali ya, Mhm kan mhm. ya, untuk lebih cermat dan kritis gitu, untuk lebih berliterasi lah ya sebenarnya Iya ya. iya, Kita harus lebih dalam menggali dulu sebenarnya apa sih yang dia bahas dan apakah itu benar atau tidak gitu, iya, dan mencari sebenarnya sumber-sumber yang kredibel seharusnya gitu betul, ya. iya. Karena belum tentu apa yang kita lihat selama ini, misalnya si aktor utama, si influencer itu Punya sebenarnya kapasitas apa enggak kapasitas atau enggak, untuk dan apakah membicarakannya? dia menggali lebih dalam Iya gitu iya, sebenarnya kan. Nah, itu PR buat kita lah netizen. Kita juga harus lebih pintar-pintar nih warga plus 62 nih untuk melihat nih sebenarnya bagaimana sebenarnya fenomenanya dan apakah itu mitos atau fakta gitu sebenarnya. Oke. Nah, dari yang kita lihat nih, Kang Nova, bagaimana kecenderungan pemberitaan media arus utama? Apakah mmm. mereka lebih menenangkan atau justru memperkuat kekhawatiran publik, atau justru kayak, "Ih, mumpung lagi viral nih, kita panas-panasin deh supaya apa ya, supaya kita dapat viewers yang banyak." Nah, itu dia tuh. Saya kira kalau media arus utama cukup berimbang, positif, negatif, banyak juga yang Mhm. netral. Angka positifnya itu di angka 30-an, begitu juga negatifnya di angka 30-an. Dari mana angka-angka ini didapatkan? Terutama karena media arus utama juga memberikan porsi yang cukup, saya kira cukup berimbang untuk dua itu. Baik yang mengkritisi KUHP maupun yang mendorong, penetapan KUHP ini. Media arus utama itu banyak sekali juga, mereka memberikan panggung, memberikan ruang bagi praktisi, bagi akademisi, bagi organisasi yang melihat ada potensi-potensi KUHP ini menjadi terlalu, berbahaya kayak gitu. Mereka memberikan ruang seperti itu. Tapi juga media arus utama memberikan juga ruang bagi tokoh-tokoh yang memberikan konteks lebih dalam tentang KUHP ini. Saya ambil contohnya, misalkan kekhawatiran kewenangan terhadap polisi yang menjadi terlalu luas. Itu kemudian dijawab, ini kan banyak sekali disampaikan oleh, masyarakat sipil ya, oleh aktivis-aktivis. Lalu juga ada resiko pelanggaran HAM, dalam penyelidikan. Lalu juga kritik tentang penyitaan, penyadapan dan Mhm. sebagainya, kemarin kita sudah Mhm, bahas tentang mhm, itu. mhm. Proses legislasinya dinilai terburu-buru dan minim partisipasi yang, bermakna, Mhm. dari masyarakat umum kayak gitu. Nah, tapi ini adalah banyak kritik-kritik yang disampaikan oleh, para akademisi, para para, praktisi gitu ya, dan ahli-ahli hukum juga. Tetapi juga disampaikan kemudian media memberikan ruang yang cukup juga kepada yang menyatakan sebaliknya. Hmm. Loh, kita sudah memberikan, ruang yang cukup untuk diskusi. Ini tidak dimatangkan oleh pemerintah dan
DPR saja, tetapi juga banyak kok akademisi-akademisi dan praktisi yang terlibat dalam pembahasan tentang KUHP ini. Misalnya begitu. Lalu terkait tentang kewenangan terhadap polisi yang terlalu jauh, banyak juga kemudian yang membicarakan, loh enggak, mereka justru eh, ter, ada kewenangan untuk melakukan penyadapan, tetapi itu tetap ada mekanisme yang harus diikuti. Misalkan, lalu juga tentang penyitaan gitu, lalu ada penyitaan rekening termasuk di dalamnya. Oh enggak serta merta seperti itu juga. Pun itu dibatasi waktunya. Jika dalam beberapa jam kemudian tidak terbukti, maka itu harus dikembalikan kayak gitu. Jadi media arus utama cukup berimbang saya kira, memberikan porsi yang penjelasan tentang KUHP seperti apa dari kedua pihak kayak gitu. Yang bermasalah memang pada media partisan dan yang kadang-kadang yang tidak bertuan itu bermasalah sekali karena tidak ada diskusi, tidak ada katakan lebih banyak menyampaikan, lebih banyak mengangkat narasi-narasi yang emosionalnya itu dulu. Dan media sosial itu nggak semuanya rasional kan. Media sosial itu ranahnya opini. Dan ketika opini itu bercampur dengan emosi, ya jadinya kekacauan informasi. Jadi sebenarnya media arus utama ini memang memberikan ruang 50-50 lah ya, memberikan berimbang ya antara memberikan juga memang fakta dan juga memberikan ruang untuk publik beropini juga sebenarnya gitu ya. Nah dari pengamatan Ron Emprit nih Kang, gimana publik melihat revisi KUHP ini? Apakah ini menjadi ancaman terhadap demokrasi atau ancaman buat mereka sebagai kesehariannya mereka? Tidak semuanya menjadi ancaman. Publik mengakui bahwa mengapresiasi bahwa ada semangat untuk mengubah, untuk memperbaiki KUHP kita. KUHP kita udah ketinggalan sekali. Publik mengapresiasi itu. Dan dalam upaya untuk memastikan bahwa KUHP ini melindungi segenap rakyat Indonesia dengan baik, tentu saja ada kritik-kritik di dalamnya. Saya kira semua buatan manusia tidak ada sempurna, Mbak Lulu. Pasti ada kritik-kritik juga. Dan begitu juga dengan KUHP kayak gitu ya. Lalu kritik-kritik itu apakah wajar, yang perlu dipertanyakan itu apakah kritik-kritiknya beralasan, wajar atau tidak. Jika beralasan, apakah mereka membuat mereka dasar kritiknya itu apakah bisa dipertanggungjawabkan. Ketika yang digunakan adalah data-data yang katakanlah tidak berlandaskan pada draft resmi atau setelah itu, karena setelah KUHP disahkan kemudian beberapa hari kemudian keluar draftnya, perbincangannya juga relatif lebih menurun. Orang kemudian membaca, oh nggak semua, ternyata gue salah nggak semana. Gue kemarin kayaknya emosional banget nih. nggak gitu juga kan kemudian. Oh iya, adakah pasal-pasal yang terus dikritik? Tentu saja ada. Saya kira nggak terjadi pada KUHP saja. Semua perundang-undangan kita akan dikritik di media sosial. Tapi kritik itu memang diperlukan. Kita wajib mengkritik kayak gitu Lulu. Kalau kita bicara tentang apakah kritik-kritiknya itu mengancam demokrasi, mengancam keseharian, tentu saja kalau kita bicara kritik, kita akan melihat perspektif yang pada ancaman-ancamannya itu. Setiap kritik itu kita melihat celah-celah yang perlu kita perbaiki. Jadi tentu saja itu kritiknya akan mengancam demokrasi, mengancam keseharian. Apakah semuanya begitu? Ya enggak juga. Wah banyak sekali pasal-pasalnya, banyak juga yang diapresiasi. Kang, sebelum semakin jauh nih, sebenarnya tuh apakah mereka itu menganggap ini KUHP ini mengancam terhadap demokrasi atau kesehariannya? Apa sih yang dari POV mereka tuh seperti apa? Sama sebenarnya yang dibicarakan itu tentang penggeledahan juga penyadapan. Penggeledahan dan penyadapan itu yang paling banyak dibicarakan. Karena dua hal ini dinilai bisa dijadikan upaya untuk membungkam publik, bisa dijadikan upaya untuk memata-matai seseorang kayak gitu, digunakan untuk kepentingan politik dan seterusnya. Banyak sekali ekspresi, jadi orang jadi takut untuk berekspresi di sana. Itu kan tentang
tentang individu ya. Jadinya Oke. itu menginvasi betul kemerdekaan individu. Ketakutan-ketakutannya di sana. Oke. Tapi lagi nggak semuanya sepakat dengan itu. Karena Oke. kalau dilihat konteksnya nggak begitu. Itu Oke. kan untuk penegakan hukum, bukan untuk memata-matai orang per orang, tokoh per tokoh kayak gitu. Yes. Berarti sih sebenarnya memang mereka lebih banyak melihat keseharian mereka, sebenarnya ini akan berdampak ke keseharian mereka, bukan melihat terhadap demokrasi gitu ya. Karena balik lagi kayak kemarin yang di part 1 yang Kang Nova bilang gitu ya, karena pernah terdampak atas pembekuan rekening gitu Rekening, kan, iya. jadi takut karena ada trauma tersendiri gitu. Iya, Makanya akhirnya netizen dan publik ini ramai takut terdampak keseharian mereka gitu iya, ya. gini Lulu, yang banyak ngomong itu kan salah satunya adalah dari selain akademisi adalah dari artis ya, dari influencer-influencer. Mereka ngomongin itu karena banyak dari mereka yang merasa kritis dan saya kira perlu dihargai itu kritisnya ya. Em, dan kekhawatiran pembungkaman itu terjadi karena mereka kalau bisa disadap semua bisa kena, semuanya bisa disadap, ini Iya. bisa jadi pembungkaman terhadap suara sipil, pembungkaman Oh, terhadap oke. suara yang mengangkat demokrasi. Nah itu kan yang Iya. ditakutkan dulu. Jadi memang menyentuh dan kalau itu yang diglorifikasi, itu yang diangkat betul dan berterima bagi masyarakat, maka semua pasal akan direduksi menjadi pasal itu saja. Oke. Padahal kalau cuma 1 2 pasal, katakanlah 15 pasal yang bermasalah, ya kita kawal pasal-pasal itu. Kalau perlu ya ajukan saja biar ini bisa di perbaikan gitu, bisa mekanisme apa kayak gitu kan, MK dan seterusnya. Kayak saya kira begitu. Oke. Tapi padahal sebenarnya pasal-pasal yang dibuat untuk KUHP KUHP ini sebenarnya memang berasal dari opini dan berasal dari masukan dari sipil sebenarnya. 90% dari sipil sebenarnya begitu ya? Iya, karena kebutuhan kita untuk KUHP yang baru loh. Jadi ya masukan dari sipil itu ya kuat banget. Mau nggak mau, Iya. yang terdampak itu kan sipil. Iya. Pemerintah ya mereka nanti kan mereka yang akan mengeksekusi ya. Oke. Yang punya kepentingan justru sebenarnya sipil Iya. kayak gitu. Karena wajar kalau sipil yang banyak sekali berpartisipasi. Oke. Oke, oke. Nah, dari dinamika online ini ada nggak sih satu narasi yang nempel banget di Kang Nova yang paling menyesatkan publik gitu terkait mekanisme pengawasan dalam revisi KUHP ini? Eh, yang nempel banget itu terburu-buru. Kata terburu-buru adalah salah satu kata yang paling banyak dibicarakan. Terburu-buru itu artinya tidak minim partisipasi publik ketika pembentukan KUHP. Tetapi kemudian kita lihat kata terburu-buru ini tidak lagi banyak digunakan setelah pasca 30 November. Eh, maaf, pasca 20 November bukan 30, pasca 20 November itu tidak lagi banyak digunakan. Kata yang banyak digunakan kemudian adalah tentang perlindungan terhadap terduga gitu. Perlindungan ketika mereka dibawa oleh kepolisian, diperiksa, ini kepolisian apakah mereka khawatir kepolisian akan bisa memberikan tekanan yang sangat berarti kepada orang yang dibawa itu, yang diperiksa itu. Itu kata yang paling banyak. Kenapa ini? Kata berikutnya yang paling banyak itu adalah tentang kriminalisasi. Jadi permasalahannya ketika dibawa takutnya terjadi kriminalisasi, takutnya terjadi salah tangkap dan sebagainya. Publik tidak akan mendapatkan, masyarakat tidak akan mendapatkan ruang yang cukup untuk membela diri di sana. Itu beberapa kekhawatiran yang banyak sekali diangkat. Selain tentu saja kita udah bahas tuh tentang penyadapan dan sebagainya ya. Oke. Sebenarnya publik berkata ini terburu-buru, padahal sebenarnya kalau kita lihat ya dari kemarin pembicaraan DPR Komisi 3 gitu ya, sebenarnya sudah mengatakan bahwa memang ini sebenarnya KUHP ini atas dasar saran dan masukan dari kebanyakan 90% dari publik ya. Bahkan dari dari aktivis-aktivis universitas tinggi gitu, UI dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak ada
minim partisipasi publik, justru 90% dari publik dong Seingat ya. saya KUHP ini sudah dijadikan sudah dijadikan bahasan sejak zaman SBY. Seingat saya begitu. Hmm. Jadi udah lama sekali pembahasannya. Tapi memang apakah kapan intensif pembahasan tentang KUHP ini saya sendiri tidak paham, tidak terlibat di sana ya. Tapi memang percakapannya kemudian baru keluar jelang-jelang keputusan KUHP, dan kata minim partisipasi bermakna itu yang paling banyak disampaikan. Apakah itu yang terjadi? Teman-teman sebaiknya cek lagi data-datanya, informasi-informasinya, karena bisa jadi rapat-rapatnya tidak terdengar oleh Nah, publik. iya, itu dia mungkin memang sih sebenarnya balik lagi sih kita harus lihat juga dulu ya gitu dari sumber yang tepat gitu loh, jangan asal di media sosial lihat dari ah, sumber-sumber yang tidak kredibel padahal sebenarnya sudah dibicarakan faktanya seperti apa gitu ya. Nah, kalau dari pola percakapan itu sendiri, sebenarnya apa sih yang bikin orang tuh jadi gampang banget percaya gitu Kang sama potongan pasal yang bikin viral? Kok seolah-olah masyarakat tuh langsung panik duluan gitu. Loh, kalau itu mengancam emosi pribadi, mengancam diri sendiri, ya tentu saja jadi panik. Jadi di media sosial itu Mbak Lulu, yang kalau kita amati bagaimana sih satu postingan itu viral, dia ada beberapa syarat. Pertama, emosional. Itu syarat pertama. Pesan-pesan, narasi-narasi yang disampaikan itu narasinya narasi emosional, bukan narasi yang rasional. Yang kedua, dia biasanya diangkat juga oleh tokoh-tokoh penting. Influencer perannya jadi sangat penting sekali. Dan ketika ada influencer yang berbicara tentang ini, meskipun dia baru mengatakan ini kayaknya ada yang bermasalah nih di sini, belum memberikan judgement tuh, dia mau melakukan kajian lebih dalam. Tapi potongan ini udah kemana-mana lulu. Oke. Nah, ini yang kemudian menjadi ramai. Jadi pertama narasi yang emosional, yang kedua influencer yang membicarakan itu, lalu yang ketiga yang perlu diwaspadai, apakah ada yang memang mengangkat ini secara untuk kepentingan tertentu ya. Kalau itu untuk kepentingan demokrasi, untuk kepentingan penegakan, kalau bicara tentang KUHP ya tentu saja untuk kepentingan penegakan hukum, penegakan acara pidana gitu. Tentu kita bisa ngecek ini informasi-informasi ini dari sumber-sumber yang kredibel. Kita bisa bicarakan ini, kita bisa kita bisa pause dulu sebenarnya ketika kita mendapatkan informasi itu. Pause sebentar, kita lihat informasi seperti apa. Oke, datanya seperti ini, apakah itu sudah utuh? Apakah konteksnya benar? Kalau konteksnya sudah benar, kita lihat bagaimana perbincangan-perbincangan di luar ini. Bagaimana para ahli melihat, bagaimana yang pro, bagaimana yang kontra. Biasanya kan begitu tuh. Yang rasional begitu. Lalu kemudian setelah itu kita lihat juga setelah ada yang pro, ada yang kontra, apakah ada konteks yang lepas dari perbincangan-perbincangan mereka? Bagaimana dengan dampaknya terhadap saya? Baru bicara seperti itu. Kalau kita ngomongin tentang yang rasional. Tapi karena tadi itu kebanyakan emosional, kebanyakan pakai kata-kata yang bombastis, pakai kata-kata yang intimidatif kayak gitu, orang menunda dulu rasionya itu. Orang ngangkat dulu yang emosinya dulu. Iya. Meskipun kemudian belakangan gini. Ya nggak apa-apa lah, ya nggak apa-apa lah ya. Tapi untuk pelajaran jangan terlalu emosi di awal. Oke. Nah, tadi Kang Nafa bilang kan ya, kita harus benar-benar ngegali dulu gitu ya. Iya. Nah, cuman kita nih ya sebagai netizen yang sehari-hari memang pengennya kan ngeliatnya yang cepat gitu ya. Gak bohong gitu kalau kita pasti ngelihatnya dari headline doang, terus abis itu dari potongan-potongan di TikTok gitu ya, tanpa kita tahu sebenarnya pasal-pasal yang realnya itu seperti apa. Nah, gimana sih cara kita tuh nggak kejebak dalam potongan viral itu, terus kita harus ngelihat sumbernya itu dari mana, karena kadang kita bingung nih selain kita nanya dari ChatGPT. Nah, itu tuh ada tipsnya nggak tuh? Tipsnya tadi sih ya sebenarnya 3 hal tadi itu. Pause dulu, jangan kita perlu paham media sosial itu
eee, selain opini, dia juga emosi, tempatnya opini dan tempatnya emosi. Media sosial itu tempat kita saling bertukar informasi, tapi juga kadang-kadang banyak agenda-agenda yang disisipkan di sana karena sifatnya terbuka kan. Nah itu tadi, kalau kita sadar dengan itu, kita punya frame tentang berpikir kritis, maka pause, berhenti sejenak, ambil jarak, kita lihat data-datanya dengan lebih dalam. Itu menjadi hal yang sangat penting. Jangan Tarik nafas tarik napas dulu, dulu gitu ya. yoga dulu. Nah itu dia. Jangan larut di media Iya. sosial itu. Manusia tuh nggak boleh larut dalam keseharian dulu. Saya orang Islam diminta untuk setidaknya mengambil jarak dari sehari-hari itu 5 kali. Begitu juga dengan media sosial. Kita kasih makna yang baru, bukan makna yang baru, kita kasih makna yang benar, yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang kita miliki. Kita diajarin kan di sekolah untuk membaca informasi. Digital literasi itu kan kita diajarin juga. Kita bisa banyak sekali ngomongin tentang itu. Em, jadi berhenti sejenak, lihat datanya seperti apa, lihat pro dan kontranya, konteksnya seperti apa, lalu apakah ada aktor-aktor yang perlu dicurigai, lalu apakah ada agenda-agenda yang menyusup di sana, agenda-agenda sebenarnya apa, kenali voice-nya, jangan sampai kita larut dalam noise. Oke. Larut noise itu kita sedapat mungkin melihat di klaster mana sih sebenarnya kita ada, mengenali kita ada di klaster mana. Misalkan kalau saya scroll tiap harinya tentang motor, kelihatan di TikTok saya itu motor. Ketika kita bicara tentang KUHP kayak gitu, kita harus sadar bahwa mungkin kita ada dalam lingkaran informasi yang tidak utuh. Oke. Dalam lingkaran informasi orang yang ya terbawa oleh arus utama tentang KUHP kayak gitu. Kita harus lihat juga ada klaster lain yang mungkin berbicara tentang ini, dan kita bandingkan klaster ini apakah oke untuk kita pahami, untuk kita analisa percakapan-percakapannya, argumentasinya. Kalau udah oke semua, baru kita bisa menentukan sikap dulu. Jangan sampai sepotong-sepotong. Hoax selalu bicara tentang kebenaran yang sepotong-sepotong. Hoax itu dulu dia akan menjadi fenomenal, dia akan menjadi viral kalau dia ada sedikit kebenaran di dalamnya. Oke. Iya, iya. Jadi kebenaran segini gitu, kita kasih bingkai, katakanlah tentang apa ya, kecelakaan misalkan. Kok saya mikir kecelakaan ya, katakanlah tentang suatu makanan misalkan. Lalu kita lihat seseorang nge-review tentang makanan, tetapi kemudian reviewnya itu kita hilangkan suaranya, kita jadikan foto, lalu kita kasih narasi si ini mengatakan makanannya keasinan gitu, Iya. misalnya begitu tuh. Itu kemudian jadi viral karena diunggah oleh satu tokoh tertentu, misalnya akun besar gitu. Itu jadi viral. Nah, hoax itu kan jadinya hoax. Iya. Orangnya benar, tempatnya benar, makanannya benar, tapi narasinya sepotong atau narasinya salah kayak gitu. Oke. Itu Benar jadinya kayak hoax. asinan tapi tidak Tidak pembahasan enggak, intinya bukan itu itu gitu. gitu. Kayak gitu tuh. Oke. Jadi lihat secara utuh, tetap kritis ketika menerima informasi. Oke. Nah, nih Kang, kita kan melihat kok seperti kita melihat ya di fenomena ini itu terkesan seperti netizen ini rentan sekali terdampak hoax nih sebenarnya. Nah, tapi dari Kang Nova sendiri menurut penglihatan Kang Nova, siapa sih yang sebenarnya nih paling rentan terkena hoax ini? Terutama pembahasan tentang KUHP ini. Kalau kita lihat yang paling rentan, saya nggak ngomong yang paling rentan, di mana hoax itu paling banyak beredar. Karena dari situ kita bisa raba, di kanal itulah hoax paling banyak berterima. Yang paling banyak beredar itu ada di Facebook, Mbak Lulu. Yang pertama, lalu yang kedua di TikTok. Siapa kalau kita lihat penggunanya, Facebook itu generasi bapak-bapak kita, Oh, oke. generasi kakek-kakek kita gitu ya, yang memang punya kecenderungan untuk menerima secara cepat, jarang sekali mengklarifikasi informasi yang mereka dapatkan. Yang kedua di generasi Z, Gen Z. TikTok itu kan demografinya kebanyakan Gen Z. Yes.
semua tentu saja dari boomer sampai Gen Z masuk, tapi lebih banyak Gen Z. Kenapa di Gen Z kok yang informasi-informasi yang kurang kurang lengkap ini lebih banyak beredar? Karena kebanyakan mereka mengutamakan kecepatan informasi. Gen Z itu cepat dulu Mbak Lulu. Baru setelah itu mereka tahu, mereka tune in nih dengan isunya, mereka baru kemudian melakukan pengkajian lebih jauh. Tapi berarti cepat beradaptasi juga dong Cepat ya? juga, mereka kemudian melakukan koreksi-koreksi terhadap informasi itu. Hmm. Itu dilakukan antar Gen Z sendiri, Hmm. dilakukan sesama ininya, sesama peer groupnya ya. Kok ini gini sih begini? Oh tapi kok saya nggak mendapatkan informasi begini. Mereka biasanya akan berdiskusi tuh di Saya kolom berdiskusi komentar, di ya. komentar, Di iya. komentar tuh, mereka diskusi di situ. Nah kemudian dari situ kita tahu hoax itu kemungkinan besar beredarnya di generasi-generasi boomer dan sedikit mungkin di Gen Z yang kemudian biasanya diklarifikasi oleh Gen Z-nya sendiri kayak gitu. Oke. Berarti memang sebenarnya banyak juga dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang asal share dari grup WA tetangga ya sebenarnya ya gitu. Nah, biasanya juga tuh kita melihat ibu atau bapak langsung nge-forward aja tiba-tiba tanpa melihat dari media yang kredibel. Aduh jangan. Kadang-kadang juga karena ini emang sudah teknologi tinggi ya AI. Mereka aja percaya, Nah itu Kang dia dulu. Nova. Dari AI, padahal itu AI. Iya, apalagi Gitu. kalau ada gambarnya Pak Prabowo gitu, Waduh padahal itu. itu buatan Padahal itu AI. Gemini, mungkin Iya. buatan siapa, lalu Mm-mm. bicara apa sesuatu, nah itu Iya. bahaya tuh. Banyak juga tiba-tiba banyak tuh yang sekarang kayak binatang-binatang kupu-kupu berubah jadi makanan. Mereka bener subhanallah ternyata ciptaan Allah tidak, itu AI ibu-ibu bapak-bapak. Jadi mungkin bisa langsung dilihat dari media yang kredibel Betul. ya. Jangan asal dari si ibu tetangga sebelah nih nge-share ini nih. Oh no no no, belum tentu benar ibu-ibu bapak-bapak. Itu dia. Oke. Nah, berbicara soal KUHP nih ya, yang lagi sekarang ramai. Kira-kira di 2026 nih akan rame lagi nggak sih, Kang? Ada prediksi-prediksi nggak nih? KUHP ini kan Mbak akan diberlakukan 2026 ya, akan diterapkan di 2026. Apakah nanti akan ada riak-riak percakapan tentang KUHP? Saya yakin ada, terutama karena penegak hukum juga baru menerima ini kan. Mereka harus beradaptasi dengan KUHP ini. Yang kedua begitu juga dengan publik yang juga harus beradaptasi dengan KUHP ini. Akan ada mismatch antara apa yang diharapkan atau apa semangat yang dibawa oleh KUHP dengan pelaksanaannya di lapangan. Saya kira nanti akan banyak yang seperti itu tentang bagaimana penerapan KUHP di lapangan. Tentu saja itu satu. Lalu yang kedua, saya kira diskusi tentang KUHP secara lebih akademik juga akan terus dilakukan karena saya dengar ada upaya untuk membawa ini menjadi membawa ke MK kayak gitu saya kira. Lalu juga akan membawa KUHP ini, mengkaji KUHP ini dengan lebih dalam setelah mendapatkan draft yang lebih lebih lengkap itu. Percakapannya saya kira akan ke sana. Tapi apakah ini akan semasif sebelumnya? Karena informasinya sudah utuh, saya kira publik tidak akan terlalu banyak terlibat dalam percakapan. Lebih Karena calm ini down ya. udah sangat udah mah teknis lulu, udah gitu juga tentang hukum. Manalah kita ngerti ini tentang KUHP ini kan. Mendingan kita joget-joget aja di TikTok tak bola-balik. Iya Kayak kan gitu. ya. Iya, jadi tentu saja akan ada, tapi saya kira di dua hal itu. Riak-riaknya akan sedikit saja kecuali pada pelaksanaannya. Karena Oke. pasti ada miss, ada salah tafsir dan sebagainya itu. Oke. Nah, Kang Nova, kita nih udah seru banget nih pembahasan KUHP ini. Kita sudah menjadi ngeh ya atas apa ya fenomena yang terjadi sekarang. Memang banyaknya tuh misinformasi gitu ya, tidak melihat dari media-media yang kredibel asal karena emosi dan terjadilah kepanasan di media sosial ini. Ada nggak nih untuk closing statement pesan utama ke masyarakat soal gelombang misinformasi KUHP ini? Kira-kira apa yang paling penting dari Kang Nova? Tetap berpikir kritis, Lulu tadi sudah sampaikan, juga
jangan selalu lihat konteks, waspada pada upaya untuk menggiring opini kita untuk kepentingan tertentu. Itu artinya rasional lagi, berpikir kritis lagi. Jangan cepat emosi, ya emosi tentu wajar ya, tapi emosi itu jangan cepat-cepat juga direspon dengan share, dengan like dan apalagi caci maki kayak gitu. Dilihat dulu konteksnya, dilihat dulu secara lebih utuh. Meskipun kita awam, kita boleh kok membaca meskipun kita awam, kita boleh kok membaca teksnya secara utuh, lalu membandingkan, kalau bingung menanyakan tentang KUHP ini ke para pakarnya. Banyak kok, ada hukum online yang bisa ditanya secara online, ada lain-lain juga, ada LBH, ada kepolisian, bisa juga dikonsultasikan dengan para akademisi dan seterusnya. Saya kira itu sih Lulu ya, agar kita tidak larut dalam percakapan emosional yang tidak menyumbang apapun terhadap demokrasi kita, penegakan hukum kita, kecuali sentimen-sentimen saja. Oke, Kayak gitu. luar biasa. Terima kasih banyak Kang Nova. Ini Terima pembahasan kasih yang Lulu. seru banget. Kita Berat udah banget kayaknya Lulu ini. berat dan KUHP seru, ini. tapi teman-teman dibikin makin ngeh nih. Iya. Iya, mungkin teman-teman bisa mencari informasi-informasi yang lebih kredibel dan melihat pas draft-draft pasalnya. Bisa juga langsung aja teman-teman Gen Z kalau malas chat GPT, lihat dong draft pasal-pasal KUHP yang benar seperti apa, dan lihat tuh langsung sumbernya dari mana. Kalau malas kayak gitu aja, udah banyak AI, jadi langsung aja dicari, tapi tetap harus ngeliat itu bener nggak sumbernya dari media yang kredibel. Oke, pada akhirnya kita belajar bahwa dinamika hukum bukan hanya soal pasal dan prosedur, tapi juga soal bagaimana publik merasakan keadilan dijalankan. Percakapan di media sosial, respons institusi, dan transparansi prosesi hukum telah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Perdebatan tentang revisi KUHP, penguatan teknologi pengawasan, dan tarik-menarik narasi di ruang digital menunjukkan suatu hal yang sama. Masyarakat ingin sistem hukum yang dapat dipercaya, dapat diawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Semoga diskusi hari ini ya, kita sudah part 1, part 2 menjadi memberikan sudut pandang baru dan membuat teman-teman makin ngeh nih bahwa membangun keadilan hukum dan keadilan bukan hanya soal tugas aparat atau pemerintah, tapi ekosistem yang harus dijaga bersama. Seru banget, terima kasih teman-teman yang sudah nonton Ngahpot hari ini. Saya Lulu Pranidar dan terima kasih juga Kang Nova untuk waktunya, sangat luar biasa. Semoga kita bisa berbincang lagi ke depannya untuk isu-isu yang membuat kalian makin ngeh. Jadi untuk kalian yang suka sama episode ini dan suka dan penasaran apalagi sih yang bisa bikin kita ngeh, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel ini. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Bye-bye.